Utara dan Korea Selatan saat ini dalam keadaan yang tidak akur. Meskipun sama-sama negara Korea, tetapi sebenarnya tidak banyak perbedaan di antara kedua negara tersebut. Berdasarkan populasinya, Korea Utara terdiri dari 25,97 juta penduduk, berarti setengah dari populasi Korea Selatan, yaitu 51,74 juta penduduk. Sehingga yang lebih mengkhawatirkan adalah perekonomian Korea Utara, lebih rendah dibandingkan Korea Selatan. Korea Utara berada pada urutan ke-122 berdasarkan perekonomian global, sedangkan Korea Selatan berada pada urutan ke-12. Tetapi apa yang akan terjadi jika mereka bersatu dan menjadi negara Korea? Mari kita bahas lebih jauh. Pada dasarnya, hal itu merupakan pikiran yang aneh. Namun Korea Utara memiliki banyak hal yang ditawarkan daripada yang kita tahu. Korea Utara memiliki sumber daya nasional pemasok yang sangat besar seperti batu bara, uranium, dan logam, dan memiliki tenaga kerja yang kurang terampil yang tidak dimiliki di Korea Selatan. Sementara itu, Korea Selatan memiliki modal besar teknologi dan pekerja terampil yang tidak dimiliki Korea Utara. Kombinasi keduanya bersama-sama secara bertahap akan mengubah Korea sebagai negara dengan perkembangan ekonomi yang intuitif. Sebuah makalah yang ditulis oleh ekonomis Goldman Sachs pada tahun 2009 menyatakan bahwa Korea bersatu akan menjadi potensi untuk menuju ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2050, melewati Rusia, Kanada, Brazil, dan Italia. Korea memiliki potensi untuk menjadi negara terkuat yang luar biasa di dunia. Tahap untuk menjadi sebuah negara Korea akan menjadi cerita panjang dan kompleks, dan inilah alasannya. Banyak yang membandingkan kesulitan menyatukan Korea saat ini dengan kesulitan menyatukan negara serupa pada tahun 1990-an, yaitu Jerman. Sama seperti Korea, Jerman terbagi dua selama beberapa dekade antara pihak kapitalis dan komunis, tapi tidak seperti Korea sejauh ini. Jerman akhirnya bersatu kembali. Jerman tidak mengalami kekerasan perang saudara antara kedua belah pihak yang menewaskan jutaan orang. Sementara Korea mengalaminya. Secara geografis, Jerman Timur memiliki daerah enklave politik Jerman Barat yang jauh di dalam negara. Di wilayah Jerman Timur, tepatnya di sini, Berlin Barat, secara total dikelilingi sektor-sektor Soviet, yang dengan mudah mengakses informasi dunia luar untuk memasuki Jerman Timur. Geografis Korea Utara sangat berbeda. Tidak ada daerah kantong politik di luar negeri. Hanya ada lautan di timur dan barat. Korean Demilitarized Zone, perbatasan paling memilukan dalam sejarah manusia, dengan jutaan tentara dan ranjau darat di selatan. Dan satu-satunya negara di utara yang berbatasan dengan negara sesama komunis, yaitu China. Secara geografis, jauh lebih sulit untuk mendapatkan informasi dari luar ke Korea Utara daripada yang terjadi di Jerman Timur pada saat itu. Yang berarti orang Korea Utara jauh lebih tidak menyadari betapa orang Korea Selatan lebih kaya. Namun yang terburuk, Korea Utara jauh lebih tertekan secara ekonomi. Pada tahun 1990, pendapatan Jerman Barat 3 kali lebih tinggi dari Jerman Timur. Tapi hari ini, Korea Selatan memiliki pendapatan berkali-kali lipat lebih tinggi dari Korea Utara. Meskipun ada banyak perbedaan yang jelas antara Jerman Barat dan Timur, pada tahun 1990, namun unifikasi Jerman tidak dapat dijadikan contoh. Jurang pemisah antara Korea Selatan dan Utara sangat jelas. Perekonomian pihak Utara merupakan penghasilan sebagian kecil dari penghasilan pihak Selatan. Terbesar keempat di Asia dan ke-12 di dunia. Nilai PDB Korea Selatan mencapai 25,7 kuadriliun dengan rata-rata pendapatan per kapita mencapai 671 juta per tahunnya. Sebagai perbandingan, PDB Korea Utara diperkirakan hanya 390 triliun
dengan pendapatan per kapitanya di bawah 28,5 juta per tahun. Bertahun-tahun salah mengelola perekonomian ditambah investasi pada senjata nuklir dan rudal balistik antar benua membuat perindustrian, agrikultur, dan infrastruktur di seluruh Korea Utara secara efektif tidak dapat dioperasikan, menjadikan negara itu hanya memiliki sedikit bahan mentah yang dapat ditambang. Jika terjadi reunifikasi, para analis mengatakan bahwa biaya yang akan ditanggung pihak selatan dapat melebihi 42.741 kuadriliun dan ada kemungkinan bertambahnya biaya tambahan yang tidak terduga. Persentase warga Korea Selatan yang menginginkan reunifikasi menunjukkan bahwa hanya 56% yang menginginkan reunifikasi. Sementara lebih dari 72% anak muda Korea Selatan tidak menginginkan reunifikasi sama sekali. Saat ini, sekitar 30.000 orang Korea Utara melarikan diri dan sekarang tinggal di Korea Selatan. Namun, mereka sangat kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Fenomena itu disebabkan karena para pengungsi mengaku sulit hidup di negeri asing serta kerinduan mereka terhadap sanak keluarga di Korea Utara. Sebab, untuk bisa sukses di Korea Selatan, latar belakang daerah serta pendidikan masih memainkan peran penting, dan rata-rata orang Korea Utara tidak memiliki itu. Salah satu masalah utama yang perlu digarisbawahi adalah sikap Korea Utara yang menganggap bahwa hanya mereka yang sah di semenanjung tersebut. Pihak Korea Utara bersikeras jika reunifikasi nantinya akan dilaksanakan, maka harus sesuai dengan syarat dan aturan mereka. Dinasti Kim yang memerintah semenanjung Korea diasumsikan tidak punya daya tarik bagi sebagian besar dari 51,74 juta penduduk Korea Selatan. Mengingat rendahnya standar hidup di Korea Utara dan banyaknya ambisi warga negara tersebut untuk membelot, mayoritas dari 25,90 juta penduduk Korea Utara akan mencoba menyeberang ke Korea Selatan. Dilihat dari pengalaman Jerman Barat pada tahun 1990. Banyaknya penduduk yang dilanda kemiskinan, ditambah pembangunan kembali Korea Utara, dapat mengancam kesejahteraan ekonomi Korea Selatan. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa Korea Utara berada di ambang kehancuran selama bertahun-tahun dan dalam kurun waktu 30 hingga 40 tahun, Kim Jong-un akan jatuh sakit dan terjadi kudeta di Pyongyang. Hal ini dapat terjadi secara mendadak dan Korea Selatan perlu mempersiapkan segala kemungkinannya. Tapi jika bangkrut, kondisinya mungkin akan terlihat seperti di Jerman. Pihak Korea Selatan tidak bisa juga menampung banyak orang dalam waktu bersamaan. Solusinya, menjaga perbatasan zona demilitarisasi agar dapat menghentikan migrasi massal. Jika dua negara ini benar-benar bersatu, maka kekuatan militer yang mereka miliki akan meningkat dengan pesat. Di kawasan Asia Timur, Korea akan menjadi negara yang sangat kuat. Bisa jadi Jepang akan merasa ketakutan jika sewaktu-waktu Korea menyatakan perang kepadanya. Reunifikasi antara Korea Utara dan Selatan akan menghasilkan sebuah negara baru yang sangat kuat. Satu alasan yang menyebabkan stabilitas keamanan di Asia Timur tidak kondusif adalah adanya Korea Utara yang suka memancing masalah. Jika suatu saat dua Korea bersatu, maka hal semacam ini tidak akan terjadi. Korea justru akan menjadi negara yang menjaga stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Korea Utara selalu saja mengancam akan meluncurkan nuklirnya kepada negara yang ia anggap musuh. Jika dua Korea bersatu, pasti reformasi besar-besaran akan terjadi. Hal-hal terkait gencatan senjata tak berguna akan dihapus total. Sistem pemerintahan yang ada di Korea Utara menggunakan prinsip komunisme. Di Korea Selatan menggunakan prinsip demokrasi. Jika kedua negara ini bersatu, maka sistemnya mungkin akan berubah. Namun, pihak Korea Utara pasti tidak akan langsung terima sistemnya diubah begitu saja. Begitupun, pihak Korea Selatan juga tidak akan menerima begitu saja demokrasinya diubah menjadi komunis. Untuk masalah pemimpin, pasti akan ada bagian-bagian yang sangat rumit untuk diselesaikan. Kim Jong-un tentu tidak mau jadi bawahan begitu saja. Jadi,
diskusi panjang mengenai pemerintahan dan sistemnya akan berjalan dengan sangat alot. Jika kedua Korea bersatu, maka semua orang Korea yang terpisah akan bersatu. Tidak hanya negara saja yang menyatu, tapi keluarga yang puluhan tahun tidak bisa berkirim kabar akan bisa saling bertemu untuk selamanya. Bagi warga di selatan, meninggalkan keluarga di utara adalah hal yang sangat menyedihkan. Begitupun sebaliknya. Dalam hal ekonomi, Korea mungkin akan sejajar dengan Tiongkok dan juga Jepang. Negara ini akan berkembang secara pesat dan membuat banyak perubahan di regional maupun internasional. Jadi, jika kemungkinan yang sangat kecil ini terjadi, Korea benar-benar akan jadi negara yang sangat hebat. Bersatunya Korea akan menjadi kekuatan besar, tetapi jalan menuju ke sana sangat panjang dan sulit.